Ya, kita berjumpa lagi di pertemuan kuliah etika dan juga perundang-undangan. Kali ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu tentang perlindungan konsumen. Adapun tujuan diciptakannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Nah, kita kenapa sebagai seorang farmasis harus belajar mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar kita itu paham hak dan kewajiban kita sebagai farmasis itu sebagai pelayan kesehatan, sebagai seseorang yang melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien itu harus seperti apa supaya pasiennya itu bisa terpuaskan dan terpuaskan atas pelayanan kefarmasian kita dan juga pasien itu merasa aman atas pelayanan yang kita berikan sebagai seorang apoteker atau farmasis yang memberikan obat dan juga mengedukasi tentang obat tersebut. Oleh karenanya kita harus belajar mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, harapannya, tujuannya itu adalah ini bisa dibaca itu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif dari obat. Nah, dalam hal ini kita akan bicara tentang dunia kefarmasian ya, kita kaitkan dengan kefarmasian. Kemudian juga harapannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau pasien itu bisa meningkatkan pemberdayaan konsumen itu dalam memilih, menentukan dan juga menuntut hak-haknya sebagai konsumen atau pasien yang mengkonsumsi obat. Kemudian juga harapannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi obat yang kita sampaikan atau yang kita berikan. Kemudian juga menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, dalam hal ini adalah kita sebagai seorang apoteker atau kita sebagai apoteker pengelola apotek atau pemilik apoteknya, atau kita sebagai apoteker yang memiliki saham di apotek, atau kita sebagai investor apotek. Itu menumbuhkan kesadaran kita selaku pelaku usaha yang mempunyai apotek atau instalasi farmasi mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan juga kita menjadi bertanggung jawab lagi gitu ketika kita mendirikan usaha yang menjual obat atau perbekalan steril atau perbekalan kefarmasian. Kemudian juga bisa meningkatkan kualitas barang atau jasa. Dalam hal ini barang ini adalah sediaan farmasi atau perbekalan kefarmasian, atau jasa kita yaitu adalah pharmaceutical care atau pelayanan kefarmasian itu yang bisa menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa atau kesehatan dan juga keamanan, kenyamanan serta keselamatan dari konsumen, dalam hal ini pasien yang menggunakan jasa kita sebagai apoteker atau sebagai seorang farmasis. Pengertian umum tentang konsumen itu adalah jadi konsumen dalam hal ini pasien yang menggunakan jasa kita sebagai seorang farmasis atau apoteker atau yang mendapatkan obat dari kita. Itu adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, konsumen ini berasal dari bahasa Belanda itu yang artinya memakai atau dapat diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka dari para produsen. Produsen itu ya kita gitu selaku farmasis atau apoteker pengelola apotek atau investor di usaha-usaha kesehatan.
Kemudian perlindungan konsumen itu adalah upaya, jadi segala upaya yang harapannya itu bisa menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini, kalau konteksnya pelayanan kefarmasian, konsumen itu dianggap sebagai pasien atau keluarga pasien. Nah, hak dari konsumen atau keluarga pasien atau yang mengambilkan obat atau yang mengambilkan perbekalan farmasi atau pasien itu sendiri. Nah, hak-haknya itu adalah mereka itu berhak dari kita, itu berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan juga keselamatan ketika mereka mengkonsumsi obat, ketika mereka juga mengkonsumsi sediaan farmasi yang kita provide atau yang kita sediakan. Dan mereka tuh juga mempunyai hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Mereka juga berhak mendapatkan adanya konseling, informasi, edukasi yang benar, jelas dan jujur dari kita selaku pelaku usaha. Dalam hal ini kita selaku apoteker yang memberikan obat atau yang memberikan konseling mengenai penggunaan obat atau penggunaan sediaan-sediaan farmasi yang lain. Kemudian juga hak dari customer kita nantinya ketika kita di pelayanan klinik itu konsumen atau pasien atau keluarga pasien atau yang mewakili pasien itu mempunyai hak untuk didengar pendapatnya atau keluhan atas barang atau jasa. Nah, mereka tuh juga punya hak untuk mendapatkan perlindungan, advokasi, dan juga penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Jadi kalau misalnya ada salah satu pasien atau customer yang mereka menerima obat tapi ternyata salah obatnya atau mungkin salah dosisnya, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya mereka mengalami reaksi efek samping yang merugikan. Nah, mereka itu berhak untuk menuntut kita sebagai apotekernya atau yang memberikan obat dan berhak menuntut pelaku usahanya. Dalam hal ini misalnya menuntut rumah sakitnya atau menuntut apoteknya atau menuntut instalasi farmasinya. Nah, mereka tuh sebagai konsumen, sebagai pasien itu berhak untuk menuntut kita apabila mereka mendapatkan efek yang merugikan dari produk yang kita provide atau produk yang kita sediakan. Kemudian mereka juga berhak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan mereka itu berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima itu ternyata tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Ibu kasih contoh misalnya ketika kita di apotek ternyata kita memberikan obat yang sudah expired date. Nah, ternyata setelah mereka konsumen kita sampai rumah ketika akan meminum obatnya misalnya, kemudian obat batuk misalnya ya, ternyata kemasannya dibuka sudah expired date, tapi kemasannya sudah dibuka dan isinya sudah dituangkan misalnya, atau isinya baru mau dituangkan tapi kemasannya sudah dibuka. Nah, itu mereka ketika balik lagi ke apotek kemudian mereka menuntut kita dan meminta ganti rugi. Nah, mereka itu berhak untuk mendapatkan haknya dan kita tuh tidak berhak untuk menolak gitu, karena itu kesalahan dari kita. Kenapa kok kita tidak bisa memilah-milah mana obat yang expired date dan mana obat yang tidak expired date. Nah, seperti itu. Jadi misalnya seperti itu. Jadi kita sebagai seorang farmasis itu juga harus tahu gitu hak-hak kita itu sebagai pelaku usaha, sebagai apoteker, kemudian yang mengelola apotek atau yang punya apotek atau investor apotek. Kita juga harus tahu hak-hak kita dan kita juga harus tahu hak-hak customer kita atau hak-hak konsumen kita atau pasien atau keluarga pasien atau yang mewakilinya.
Kemudian adapun kewajiban konsumen itu yang harus kita tahu juga, itu konsumen itu wajib untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa terlebih dahulu demi keamanan dan juga keselamatan. Kemudian beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan juga mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, kecuali kalau misalnya kita sudah melakukan edukasi, kita sudah melakukan konseling, kemudian ternyata nanti misalnya kita minta obat ini, misalnya dikasih obat anti nyeri diminum setelah makan. Nah, si pasien ternyata di rumah minumnya ketika belum makan, masih dalam perut kosong, kemudian dia nyeri perutnya, mahnya kambuh, kemudian menuntut ke apoteknya, ke apotekernya. Nah, padahal sudah dikasih informasi atau edukasi sebelumnya. Nah, itu baru salah pasiennya dan bukan salah kita sebagai apoteker atau pelaku usahanya, karena kita sudah eh, melakukan konseling dan kita sudah memberikan peringatan. Nah, eh, itu berarti pasien yang melanggar kewajibannya, karena kewajiban pasien itu harus membaca dan mengikuti petunjuk informasi terlebih dahulu. Nah, kalau seperti itu maka itu sudah gugur kewajiban kita karena kesalahan ada di pasien. Misalnya seperti itu kasusnya yang sederhana. Kemudian untuk pelaku usaha atau produsen itu dalam hal ini kita misalnya ya sebagai itu tadi pelaku usaha di bidang kesehatan. Nah, itu mencakup produsen dan pedagang perantara, yaitu setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan barang-barang untuk dipasarkan. Dalam hal ini adalah sediaan kefarmasian, perbekalan steril atau obat-obatan. Kemudian pelaku usaha utama dan juga pelaku usaha lain. Hak pelaku usaha. Nah, kalau tadi kita membicarakan tentang hak konsumen atau hak pasien atau yang mewakilinya, nah sekarang kita bicara tentang hak pelaku usaha atau produsen, atau dalam hal ini kita sebagai apoteker atau kita sebagai investor apotek atau kita sebagai pemilik usaha kesehatan lainnya. Nah, itu kita mempunyai hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, kita juga mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Kemudian konsumen yang beritikat tidak baik itu adalah yang cenderung melemparkan kesalahan kepada kita gitu. Padahal kesalahan itu bukan pada pelaku usahanya tapi kesalahan pada dia. Nah, itu maka kita berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Nah, kita berhak mendapatkan pembelaan dari pengacara. Kemudian hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen itu tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang berlaku, dan juga hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Kemudian kalau kita tadi bicara hak kita selaku pelaku usaha, maka kita juga tentunya tidak lepas dari kewajiban pelaku usaha atau produsen juga. Nah, kewajiban pelaku usaha atau produsen dalam hal ini kita misalnya sebagai pelaku usaha di bidang kesehatan, maka kita wajib beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha, kemudian memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan juga pemeliharaan. Kemudian kita juga wajib memperlakukan atau melayani konsumen itu secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
Dan juga kita wajib untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Nah, itu tadi misalnya salah satunya kita bisa menjamin mutu barang tuh kita menjual obat-obat yang ED-nya masih panjang, atau jangan sampai kita menjual obat atau perbegalan farmasi lainnya yang ED-nya itu sudah dekat. Nah, itu tidak etis ya, secara etika dan perundangan itu tidak etis. Nah, contoh kecilnya adalah seperti itu. Kemudian juga kewajiban kita itu adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau dipergunakan. Kemudian apabila ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, maka kewajiban kita itu memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, contohnya itu tadi, ketika ternyata obat yang kita berikan itu adalah sudah ED, ya maka kita wajib untuk mengganti rugi karena itu kan kesalahan administratif dari kita yang tidak bisa menjaga stok obatnya dengan baik. Karena harusnya obat itu kan disusun menggunakan sistem misalnya first expired, first out. Dalam artian obat yang expirednya cepat ya dikeluarkannya juga yang pertama kali. Nah, kita harus menjaga sistem-sistem seperti itu. Nah, kalau sistem seperti itu tidak bisa kita jaga, nah nanti mempengaruhi mutu obatnya dan juga mempengaruhi mutu pelayanannya. Siap-siap saja nanti bisa dituntut oleh customer kita kalau kita lalai gitu ya dalam pengaturan-pengaturan yang krusial seperti itu. Kemudian kewajiban kita yang lain itu juga memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, nanti dijelaskan lebih rinci pada bab larangan bagi pelaku usaha. Kemudian tanggung jawab pelaku usaha dalam artian kita ketika kita dalam situasi memiliki usaha di bidang kesehatan, maka kita bertanggung jawab untuk memenuhi hak konsumen dan juga kewajiban pelaku usaha. Dan apabila kita sebagai importir, misalnya importir obat-obat dari yang berasal dari luar negeri, misalnya yang berasal dari Amerika atau impor dari Australia misalnya, maka kita bertanggung jawab sebagai produsen bila impor tidak dilakukan oleh agen resmi dari produsen luar negeri. Kemudian yang perlu kita ketahui, lembaga fasilitator untuk menjamin perlindungan konsumen itu ada yang namanya BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan ada yang namanya LPK Swadaya Masyarakat YLKI, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, itu adalah salah satu adalah beberapa fasilitator yang memfasilitasi para konsumen apabila terdapat sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen itu. Kemudian untuk penyelesaian sengketa, apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, maka bisa naik ke pengadilan atau hukum, atau apabila tidak naik ke pengadilan atau hukum bisa diselesaikan non pengadilan, yaitu dengan kesepakatan konsumen produsen. Kemudian bisa juga fasilitasi dari lembaga fasilitator. Nah, itu masih bisa diselesaikan tanpa adanya pengadilan atau kerana hukum. Nah, cukup sekian dari Ibu tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Semoga bermanfaat ilmu yang Ibu sampaikan. Sekian, wassalamualaikum.